materi pertama, saya akan membahas tentang siklus pendapatan. Siklus pendapatan adalah serangkaian proses yang berkaitan dengan penjualan barang atau jasa dan penerimaan pembayaran dari pelanggan. Penjualan ini bisa berupa penjualan tunai maupun penjualan kredit. Siklus ini merupakan bagian penting dalam sistem informasi akuntansi karena dapat membantu perusahaan dalam mengelola dan memantau arus kas masuk. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat siklus pendapatan. Pertama, ada tujuan siklus pendapatan yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama, mencatat penjualan, yaitu memastikan bahwa semua penjualan yang dilakukan oleh perusahaan direkam dengan benar dalam sistem akuntansi. Yang kedua, mencatat penerimaan pendapatan, yaitu memastikan bahwa semua penerimaan pendapatan yang diterima dari penjualan direkam dengan benar dalam buku-buku perusahaan. Yang ketiga, mengontrol persediaan, yaitu untuk memastikan ketersediaan barang yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan. Yang keempat, memonitor hutang dan piutang, yaitu untuk memantau pembayaran pelanggan dan membayar pemasok secara tepat waktu untuk mengelola arus kas dengan efisien. Yang kelima, pelaporan keuangan, yaitu menghasilkan laporan keuangan yang akurat, termasuk laporan laba rugi dan neraca, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya, manfaat siklus pendapatan. Terdiri dari 5 poin. Yang pertama ada pengaturan prosedur, yaitu membantu dalam mengatur prosedur yang terstruktur untuk mengelola penjualan dan penerimaan pendapatan perusahaan. Yang kedua, pengendalian keuangan, yaitu membantu dalam mengontrol dan memantau aliran pendapatan. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dengan mengikuti siklus pendapatan yang baik, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasionalnya dalam hal penjualan dan penghasilan. Yang keempat, pelaporan yang akurat, yaitu membantu dalam menyajikan informasi keuangan yang akurat kepada pihak-pihak terkait, termasuk investor, pemegang saham, dan pihak berkepentingan lainnya. Yang kelima, pengambilan keputusan yang lebih baik. Di sini, informasi yang dihasilkan dari siklus pendapatan dapat digunakan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan lebih terinformasi. Adapun dokumen terkait siklus pendapatan. Yang pertama ada laporan laba rugi, yang kedua faktur, yang ketiga nota debit dan nota kredit, yang keempat bukti penerimaan, yang kelima kontrak penjualan, yang keenam catatan penjualan, dan yang ketujuh catatan persediaan. Kemudian aktivitas siklus pendapatan. Siklus pendapatan mencakup beberapa aktivitas dasar. Yang pertama ada penerimaan pesanan, yang kedua persetujuan kredit, yang ketiga pemeriksaan ketersediaan barang, yang keempat pengiriman barang kepada pelanggan, yang kelima penagihan, dan yang keenam penerimaan pembayaran. Selanjutnya, pengendalian internal siklus pendapatan. Di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, ada pemisahan tugas. Misalnya, pemisahan antara bagian penjualan dan akuntansi untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau kecurangan. Kemudian yang kedua, otorisasi. Di sini yaitu menerapkan prosedur otorisasi yang jelas untuk setiap transaksi penjualan. Kemudian yang ketiga, verifikasi kredit, yaitu memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas untuk mengevaluasi kelayakan kredit pelanggan sebelum menjual barang atau memberikan layanan kepada mereka. Yang keempat, pemeriksaan dokumen, yaitu memastikan bahwa setiap transaksi penjualan didukung oleh dokumen yang lengkap dan akurat seperti faktur,
pesanan penjualan dan kontrak penjualan. Yang kelima, rekonsiliasi dan pencatatan, yaitu melakukan rekonsiliasi secara teratur antara jumlah penjualan yang dilaporkan dengan jumlah yang sebenarnya diterima dalam sistem akuntansi. Hal ini meliputi pencatatan setiap transaksi penjualan secara akurat dan tepat waktu. Kemudian yang keenam, pengendalian persediaan, yaitu memastikan bahwa persediaan barang atau jasa yang dijual tercatat secara akurat dalam sistem akuntansi dan bahwa ada prosedur pengendalian yang efektif untuk melindungi persediaan dari kecurangan atau kerugian. Yang ketujuh, pelatihan dan pendidikan, yaitu memberikan pelatihan kepada karyawan tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku dalam siklus pendapatan, serta mengedukasi mereka tentang potensi, risiko, dan tanda-tanda kecurangan. Yang kedelapan yaitu audit internal, yaitu melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi efektivitas pengendalian intern yang ada, mengidentifikasi area yang rentan, dan memberikan rekomendasi perbaikan jika diperlukan. Selanjutnya ada pengolahan transaksi siklus pendapatan. Terbagi menjadi dua, yaitu ada sistem manual dan sistem komputerisasi. Sistem manual di sini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada prosedur penjualan, yang kedua prosedur penerimaan kas dari pelunasan piutang, dan yang ketiga prosedur penerimaan kas dari penjualan tunai. Untuk sistem komputerisasi, di sini juga terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada prosedur pemesanan penjualan, yang kedua prosedur pengiriman barang, yang ketiga prosedur penagihan, dan yang keempat prosedur penerimaan kas. Selanjutnya saya akan membahas salah satu flowchart dari siklus pendapatan, dan yang saya akan jelaskan di sini siklus pendapatan pada penjualan tunai. Berikut penjelasan terkait flowchart penjualan tunai. Di sini kita mulai yang pertama dari pelanggan, di mana pelanggan melakukan pembelian produk dan membayarnya secara tunai ke kasir. Selanjutnya kasir menerima pembayaran tunai dari pelanggan dalam bentuk uang tunai. Selanjutnya kasir membuat laporan penerimaan kas yang kemudian dikirimkan ke bagian keuangan. Nah, di bagian keuangan sudah menerima laporan penerimaan kas. Selanjutnya bagian keuangan membuat laporan penjualan tunai rangkap 2, yang dimana lembar pertama dikirimkan ke pimpinan sebagai laporan bukti penjualan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Selanjutnya, pimpinan menerima laporan penjualan tunai dari bagian keuangan dan selesai. Materi kedua yaitu siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah serangkaian proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola pembelian barang atau jasa dan pembayaran kepada pemasok. Siklus ini sangat penting dalam pengelolaan arus kas keluar dan memastikan bahwa perusahaan mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan secara efisien dan tepat waktu. Tujuan dan manfaat dari siklus pengeluaran. Untuk tujuan utama dari siklus pengeluaran adalah untuk memastikan bahwa pembelian tersebut dilakukan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Adapun manfaatnya terdiri dari 6 poin. Yang pertama ada kontrol biaya. Di sini siklus pengeluaran membantu perusahaan mengendalikan biaya dengan memastikan bahwa pembelian dilakukan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dan bahwa harga yang diperoleh adalah yang terbaik. Yang kedua, manajemen risiko. Dengan adanya proses yang terstruktur dalam siklus pengeluaran perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait dengan pembelian seperti risiko kualitas, risiko kepatuhan, dan risiko keamanan. Yang ketiga,
peningkatan efisiensi operasional. Dengan menggunakan siklus pengeluaran yang efisien, perusahaan dapat mengurangi waktu dan biaya yang terkait dengan pembelian, seperti biaya administrasi dan biaya pengiriman. Yang keempat, pengendalian persediaan. Siklus pengeluaran membantu perusahaan dalam mengelola persediaan dengan lebih efektif dengan memastikan bahwa persediaan yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat dan dalam jumlah yang sesuai. Yang kelima, audit dan kepatuhan. Siklus pengeluaran menyediakan jejak audit yang jelas untuk setiap transaksi pembelian, sehingga memudahkan proses audit internal dan eksternal, serta memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perusahaan maupun hukum yang berlaku. Yang keenam, hubungan dengan pemasok. Dengan mempertahankan siklus pengeluaran yang baik, perusahaan dapat membangun hubungan yang baik dengan pemasoknya. Hal ini dapat membantu dalam mendapatkan harga yang lebih baik, diskon, dan pelayanan yang lebih baik secara keseluruhan. Dokumen terkait siklus pengeluaran. Yang pertama ada pembelian order, yang kedua penerimaan barang, yang ketiga faktur pembelian, yang keempat nota debit dan kredit, yang kelima bukti pembayaran, yang keenam laporan pembelian, yang ketujuh kartu persediaan, dan terakhir kwitansi atau bukti pembayaran. Selanjutnya aktivitas siklus pengeluaran. Yang pertama ada permintaan barang atau jasa, yang kedua pembelian barang dan jasa, yang ketiga penerimaan barang atau jasa, yang keempat pencatatan utang atas pembelian barang dan jasa, dan yang kelima pembayaran atas pembelian barang dan jasa. Selanjutnya ada pengendalian intern siklus pengeluaran. Yang pertama ada pemisahan tugas. Jadi di sini memisahkan tugas-tugas antara pembuatan purchase order, penerimaan barang atau jasa, pemeriksaan faktur, dan pembayaran untuk mengurangi risiko penyalahgunaan atau kesalahan. Yang kedua, otorisasi, yaitu memastikan bahwa setiap pembelian dan pembayaran memerlukan persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang sesuai dengan tingkatan hierarki yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pemantauan anggaran, yaitu memantau pengeluaran agar tetap sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan, termasuk batasan biaya untuk setiap pembelian dan persetujuan khusus untuk pembelian dari luar anggaran. Yang keempat, verifikasi faktur. Di sini yaitu melakukan pemeriksaan dan verifikasi faktur pembelian dengan purchase order dan penerimaan barang atau jasa untuk memastikan bahwa pembayaran hanya dilakukan untuk barang atau jasa yang benar-benar diterima dan sesuai dengan yang dipesan. Yang kelima, pengendalian persediaan, yaitu melakukan pencatatan yang akurat terhadap masuk dan keluarnya barang dari persediaan untuk menghindari kekurangan stok atau kelebihan persediaan yang tidak perlu. Yang keenam, pemantauan kinerja pemasok, yaitu memantau kinerja pemasok secara berkala untuk memastikan bahwa hanya pemasok yang memiliki kualitas barang atau jasa yang baik yang dipilih dan digunakan. Yang ketujuh, pengendalian akses sistem, yaitu menerapkan pengendalian akses ke sistem informasi perusahaan
untuk memastikan bahwa hanya personel yang berwenang yang memiliki akses untuk membuat, mengotorisasi, atau memproses transaksi pembelian. Selanjutnya, audit internal, yaitu melakukan audit internal secara berkala untuk mengevaluasi keefektifan dan keandalan pengendalian intern yang telah diimplementasikan, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. Dan terakhir, yaitu pengolahan transaksi siklus pengeluaran. Di sini terdiri dari dua. Yang pertama ada sistem manual dan yang kedua ada sistem komputerisasi. Nah, dari sistem manual di sini terdiri dari dua, yaitu prosedur pembelian dan prosedur pengeluaran kas. Kemudian untuk sistem komputerisasi terdiri dari 4 poin. Yang pertama, prosedur penerimaan permintaan pembelian. Kemudian yang kedua, prosedur penerimaan barang. Kemudian yang ketiga, prosedur pencatatan utang, dan terakhir yaitu prosedur pengeluaran kas. Sekian penjelasan dari saya terkait siklus pengeluaran dan siklus pendapatan. Sekian dan terima kasih.